Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi gaya antar molekul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Aprianti Nur Aini dengan NIM 2023 016 011. Saya Anastasia Putri Yunitasari dengan NIM 2023 016 010. Saya Maulana Aisyah Nurasana Arafi dengan NIM 2023 016019. Saya Nita Utami dengan NIM 2023 016014. Ada 4 gaya antar molekul. Yang pertama, gaya dipol-dipol. Yang kedua, gaya ion dipol. Yang ketiga, gaya dispersi. Dan yang terakhir, ikatan hidrogen. Definisi dari gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul. Pada suhu tertentu, kekuatan tarikan dari gaya antar molekul ini dapat menentukan wujud zat, apakah gas, cair, atau padat. Yang selanjutnya ada adhesi dan kohesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul zat kimia yang berbeda. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul atau atom dari zat yang sama. Gaya antar molekul seperti gaya dipol-dipol dan gaya hidrogen mempengaruhi adhesi dan kohesi dalam materi. Selanjutnya, implementasi dipol-dipol. 1. Air menguap. Ketika kita memasak air, panas menghasilkan energi yang cukup untuk memutuskan gaya antar molekul dalam air. Ini membuat air berubah menjadi uap air, yang kita lihat sebagai uap air di atas panci. Yang kedua, cicak yang berjalan di dinding. Gaya dipol-dipol dapat terjadi pada bidang nanoteknologi. Fenomena hewan seperti laba-laba, cicak, dan tokek dapat berjalan di atas permukaan dinding. Hal ini dikarenakan hewan tersebut mempunyai rambut-rambut halus di bawah kakinya disebut spatula pada kaki tokek dan cicak, serta setules pada kaki laba-laba. Yang ketiga, melekatnya cat pada dinding. Permukaan dinding dan molekul cat saling menarik satu sama lain, menciptakan kekuatan yang memungkinkan cat untuk saling menempel dengan baik, di mana molekul cat menempel pada permukaan dinding melalui gaya adhesi. Permukaan dinding dan molekul cat saling menarik satu sama lain. Selain itu, sifat kohesif pada struktur molekul cat juga membantu dalam menjaga lapisan cat tetap terikat bersama. Yang berikutnya ada implementasi gaya ion dipol. Contohnya yang pertama, larutan air garam. Air atau H2O dengan garam atau NaCl, larutnya garam dalam air membuat suatu larutan menjadi asin. Sama halnya dengan air laut yang berasa asin karena kandungan garam. Contohnya, pembuatan oralit. Yang kedua, membersihkan kotoran. Deterjen mengandung ion yang dapat berinteraksi dengan molekul kotoran dan minyak pada pakaian. Ion-ion ini membentuk ikatan dengan kotoran dan minyak sehingga memungkinkan mereka untuk dicuci oleh air. Yang ketiga, penggunaan sabun. Sabun membantu membersihkan kotoran dari permukaan tubuh atau benda lain. Ini terjadi karena sabun dapat mengganggu gaya antar molekul kotoran, sehingga mereka terlepas dari permukaan. Yang selanjutnya yaitu implementasi gaya dispersi. Implementasi gaya dispersi contohnya yaitu terjadinya petir. Petir merupakan salah satu gejala alam berupa cahaya yang terjadi karena perpindahan dari muatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Adanya petir ketika hujan membuat gas nitrogen atau N2 difiksasi atau diubah menjadi unsur nitrogen atau N yang diperlukan oleh makhluk hidup di bumi, seperti membuat tanaman menjadi subur.
Implementasi yang kedua adalah penggunaan dry es. Es kering atau CO2 atau karbon dioksida yang dibekukan. Karbon dioksida adalah senyawa yang bersifat nonpolar karena memiliki jumlah momen dipol sama dengan 0. Oleh karena itu, antar molekul karbon dioksida mempunyai gaya Loudon yaitu gaya antar molekul nonpolar. Dry es digunakan untuk membuat efek kabut yang biasanya terdapat pada acara-acara di panggung. Implementasi yang ketiga yaitu pembentukan embun. Ketika udara dingin bertemu dengan permukaan yang lebih hangat, air dalam udara dapat mengkondensasikan dan membentuk tetesan air yang kita kenal sebagai embun. Ini terjadi karena perubahan suhu yang memengaruhi gaya antar molekul dalam air. Selanjutnya yaitu implementasi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ikatan hidrogen antar molekul air atau H2O. Ikatan hidrogen ini terjadi ketika muatan parsial positif pada atom unsur hidrogen dalam ikatan polar dari molekul air. Yang satu tarik-menarik dengan muatan parsial negatif pada atom unsur oksigen dari molekul air lainnya. Selanjutnya yaitu ada zat metilamin. Seperti yang kita tahu, molekul yang mengandung gugus N atau H memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen. Pada zat metilamin, ini terjadi gaya antar molekul yaitu gaya dipol-dipol dan gaya hidrogen. Molekul-molekul metilamin saling berinteraksi melalui gaya dipol-dipol yang terjadi karena fluktuasi sementara dalam distribusi elektron. Meskipun gaya dipol-dipol ini relatif lemah, mereka tetap menyebabkan molekul-molekul metilamin saling tertarik dan berkontribusi pada sifat-sifat kohesi dalam zat tersebut. Pada zat metilamin juga terjadi gaya hidrogen. Metilamin memiliki gugus amina NH2 yang memungkinkan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul lainnya. Ikatan hidrogen ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kekuatan interaksi antar molekul metilamin. Zat metilamin ini digunakan untuk mensintesis zat lain, beberapa di antaranya adalah obat-obatan terlarang, memproduksi banyak produk rumah tangga dan bahan kimia termasuk pelarut obat-obatan dan pestisida. Yang ketiga yaitu polimer nilon. Nilon adalah polimer sintetik yang terkenal dengan kualitas elastisnya. Ini merupakan contoh dari implementasi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dalam molekul bahan buatan ini bertanggung jawab atas kristalisasi bahan dalam unit pengulangan amida. Nilon digunakan di banyak kain serta barang sehari-hari lainnya seperti sikat gigi dan sisir rambut. Selanjutnya yaitu zat amonia. Amonia memiliki ikatan hidrogen lemah karena nitrogen hanya memiliki satu pasang elektron bebas. Digunakan dalam pupuk dan produk pembersih rumah tangga, juga digunakan dalam proses pembuatan plastik serta pewarna rambut. Yang kelima, etanol. Etanol memanfaatkan ikatan hidrogen, terjadi melalui gugus hidroksil OH, atom oksigen menarik elektron memperkuat gaya tarik antar molekul, mempengaruhi sifat-sifat fisik dan kimia seperti titik didih dan kelarutan. Berikut ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.